Di sini aku akan membahas materi PPN mengenai sistem keamanan dan juga pertahanan Indonesia. Selamat menonton. Langsung saja ya. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia. Sistem pertahanan dan juga keamanan di Indonesia dikenal dengan konsep sistem pertahanan dan juga keamanan rakyat semesta. Konsep ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1-5 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Yang pertama itu ada yang namanya konsep Sishankarmarta. Sishankarmarta adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang berarti bahwa melibatkan seluruh rakyat itu sebagai komponen pertahanan. Itu dimana itu melibatkan seluruh rakyat itu sebagai komponen pertahanan ya. Lalu menggunakan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan, yaitu menggunakan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan. Lalu dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan didukung oleh masyarakat. Jadi sistem ini itu dijalani oleh TNI yang didukung juga oleh masyarakat. Sistem ini lalu mencerminkan pertahanan yang bersifat defensif dan juga strategis. Artinya Indonesia itu tidak menyerang negara lain, tetapi ia siap mempertahankan diri jika diserang. Jadi Indonesia itu tidak diharapkan tidak untuk menyerang negara lain, tapi Indonesia itu siap jika ada negara yang ingin menyerang Indonesia. Lalu unsur-unsur pertahanan dan juga keamanan negara itu ada yang namanya Sishankarmarta, terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu yang pertama itu ada namanya komponen utama atau biasa kita sebut dengan TNI. TNI itu terdiri dari Angkatan Darat atau AD dan juga Angkatan Laut dan Angkatan Udara atau AU. Lalu dia itu bertugas sebagai garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan negara, menghadapi berbagai ancaman ya, berbagai ancaman militer dan juga bersifat profesional serta terlatih. Jadi TNI itu menghadapi berbagai ancaman militer dan juga dia itu bersifat terlatih dan juga dia itu profesional ya. Lalu yang kedua ada yang namanya komponen cadangan. Nah, komponen cadangan adalah warga negara yang telah dilatih secara militer untuk mendukung TNI jika terjadi ancaman serius. Jadi komponen cadangan itu seperti masyarakat ya, tapi dia itu sudah dilatih. Komponen cadangan itu contohnya seperti Komkat yang direkrut dari masyarakat, tapi masyarakat itu sudah dilatih untuk mempertahankan keamanan Indonesia, tapi dia itu semacam komponen cadangannya militer. TNI, komponen pendukung. Komponen pendukung itu melibatkan seluruh rakyat, organisasi, masyarakat, dan instansi lain dalam upaya pertahanan dan juga keamanan. Jadi itu melibatkan masyarakat, instansi, ataupun organisasi-organisasi lainnya. Lalu dia itu bisa berupa tenaga medis, logistik, transportasi, dan juga lain-lain. Jadi dia itu melibatkan keseluruhannya ya, dari organisasi, masyarakat, dan lain-lain. Lalu Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Dia itu berperan dalam keamanan dalam negeri, yaitu berperan dalam keamanan dalam negeri seperti menangani kejahatan, terorisme, dan juga ketertiban. Itulah tugas dari Polri untuk menjaga keamanan. Tidak termasuk dalam bagian militer, tetapi dia itu bekerjasama dengan TNI dalam kondisi tertentu. Jadi polisi Indonesia itu atau Polri itu tidak bekerja sama, tidak masuk dalam sama TNI, cuma dia bekerja sama dengan TNI tapi dalam kondisi tertentu. Lalu yang ketiga itu ada bentuk ancaman terhadap pertahanan dan juga keamanan. Nah, Indonesia itu menghadapi berbagai ancaman yang terbagi menjadi dua jenis. Yes. Lalu yang pertama itu ada yang namanya ancaman militer. Nah, Indonesia itu mengalami ancaman militer, yang dimana ancaman yang berasal
dari kekuatan bersenjata seperti agresi militer dari negara lain. Itu ya, kalau bersenjata itu berarti agresi dari militer dari negara lain. Lalu pelanggaran wilayah oleh angkatan bersenjata asing. Lalu yang berikut ada pemberontakan bersenjata atau separatisme. Lalu yang berikut itu ada aksi terorisme. Aksi terorisme itu pasti berkaitan dengan yang namanya bersenjata yang mengancam kedaulatan negara. Aksi dari terorisme itu mengancam yang namanya menggunakan senjata ya. Yang berikut itu ada yang namanya ancaman non militer. Ancaman yang tidak bersifat militer tetapi membahayakan stabilitas nasional, seperti itu tidak membahayakan menggunakan senjata ya, tapi itu bisa membahayakan stabilitas negara. Terorisme dan radikalisme. Nah, itu seperti keamanan siber, seperti peretasan data negara, perang ekonomi, termasuk embargo atau sabotase ekonomi. Lalu narkotika dan juga kejahatan transnasional. Lalu bencana alam dan juga krisis lingkungan yang dapat melemahkan stabilitas nasional. Itu bisa krisis nasional ya, melemahkan stabilitas yang namanya krisis ekonomi yang melemahkan stabilitas nasional. Lalu yang berikut itu ada 4, strategi pertahanan dan juga keamanan Indonesia. Ada strategi dan juga pertahanan keamanan Indonesia. Untuk menghadapi ancaman tersebut, Indonesia memiliki strategi. Indonesia itu memiliki berbagai strategi itu antara lain seperti yang pertama itu pertahanan berlapis atau defense in depth, menggunakan kombinasi militer, yaitu menggunakan kombinasi militer, diplomasi dan peran masyarakat untuk menghadapi ancaman. Lalu yang kedua itu jika terjadi konflik, pertahanan dilakukan itu secara bertahap mulai dari wilayah perbatasan hingga pusat negara. Itu jika terjadi konflik ya. Lalu yang berikut ada yang namanya pembangunan kekuatan pertahanan. Modernisasi alat utama sistem bersenjata atau alutsista. Peningkatan kesejahteraan dan juga profesionalisme prajurit TNI dan juga Polri itu ditingkatkan jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Penguatan industri pertahanan dalam negeri itu berkaitan dengan sistem keamanan pertahanan. Lalu ketahanan nasional, di mana itu meningkatkan ketahanan di bidang politik ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan. Lalu menjaga persatuan dan kesatuan rakyat sebagai kekuatan utama pertahanan. Lalu yang berikut ada yang namanya diplomasi pertahanan. Di diplomasi pertahanan ini itu menjalin kerjasama militer dengan negara lain untuk menjaga stabilitas kawasan. Berperan aktif dalam misi perdamaian dunia melalui PBB, yaitu berperan aktif dalam misi perdamaian dunia melalui yang namanya PBB. Lalu yang berikut itu ada yang namanya kesimpulan dari sistem pertahanan dan juga keamanan di Indonesia. Sistem pertahanan juga keamanan Indonesia adalah sistem yang bersifat semesta ya, melibatkan seluruh elemen bangsa dan juga mengutamakan strategi pertahanan defensif melalui kombinasi TNI sebagai kekuatan utama rakyat, sebagai pendukung serta Polri dalam keamanan dalam negeri. Indonesia berupaya menjaga kedaulatan dan juga keutuhan wilayah dari berbagai ancaman. Oke teman-teman, itu saja materi mengenai pertahanan dan juga keamanan dari saya. Apabila ada salah kata dari saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.